Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Natal kedua pada masa pandemi ini, kita lebih menghayati kata-kata malaikat yang mengiringi kelahiran Yesus. Jangan takut, aja wedi. Kita hanya punya dua pilihan. Dikalahkan ketakutan kita sehingga kita lumpuh, atau kita mengalahkan ketakutan itu sehingga kita bisa berkembang seperti yang diharapkan Yesus. Maria, Yosef, Yusuf sudah membuktikan mengalahkan ketakutan sehingga mereka mendapatkan banyak berkat. Maria membuktikan mengalahkan ketakutan dengan kata-katanya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Maria. Yosef mengalahkan ketakutannya dengan mengambil Maria menjadi istrinya. Kendati saat itu Maria sudah mengandung. Berkatnya banyak. Kalau kita milih dikalahkan ketakutan, tidak akan pernah punya berkat, apalagi berbagi berkat. Tapi kalau kita berani mengalahkan ketakutan, berkat melimpah bagi kita. Kita juga bisa membagikan berkat itu kepada banyak orang, kepada semua orang. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Sungguh Tuhan mengatakan, kilo caping-capingnya rasa wedi akeh, tak sediakna, stok cadangan isi akeh, enggonen rasa wedi. Dengan bekal tidak takut, jangan takut, kita akan sampai pada kebahagiaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita semua bersuka cita dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini Dia turun dari surga damai sejati bagi kita. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Malam inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam penuh sukacita, malam yang penuh kedamaian. Natal telah tiba, Sang Juru Selamat telah hadir di tengah-tengah kita. Allah menjadi manusia, Dia mau membagikan kasih-Nya secara nyata bagi kita dengan ambil bagian menjadi manusia, sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita rayakan saat Allah menyatakan solidaritasnya dengan kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu para saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, kata-kata malaikat ini bukan hanya ditujukan kepada gembala-gembala yang malam itu sedang berjaga di padang Efrata, tetapi kata-kata yang sama ini sebetulnya juga ditujukan kepada kita sekalian. Para gembala yang malam itu berjaga di padang Efrata bukanlah gembala yang sedang bersantai-santai. Mereka sedang berjaga. Mereka tahu berjaga itu adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi mereka. Kalau mereka tidak berjaga, maka kawanan domba yang mereka gembalakan itu sungguh berada dalam ancaman. Ancaman dari alam, binatang buas yang bisa memangsa mereka, atau juga cuaca yang berubah, bisa begitu cepat sekali. Kalau malam ini di sini kita kepet-kepet kepanasan, kita tahu dikisahkan pada saat malam itu, di sana yang ada adalah malam yang sangat dingin mencekam. Maka bahaya ancaman alam kuat. Tetapi saudara sekalian, suasana yang dingin mencekam itu juga membuat orang mudah terlena. Bapak Ibu sekarang kepet-kepet itu kan kegiatannya kepet-kepet, mau nggak mau ya obah gitu ya. Tapi entah kapan pada suatu masa yang akan datang, gereja ini mungkin sudah di AC sehingga kita tidak kepet-kepet lagi. Itu juga ada bahayanya. Apa itu? Apa bahayanya? Kepenaken. Oh, di luar sana panas, melebu gereja. Saya yakin kalau di AC banyak orang suka ke gereja. Ngadem. Sama seperti Bapak Ibu kita sekalian ini kadang-kala masuk ke Alfamart, Indomaret itu bukan untuk belanja. Pulang-pulang deleng barang lalu sambil ngadem. Adem itu ketoknya kepenak, tapi juga bahaya karena membuat kita terlena. Demikian juga gembala-gembala yang pada waktu itu berada berjaga di padang Efrata di sana. Mereka juga mesti berjaga dengan ekstra lebih keras lagi. Selain berhadapan dengan situasi alam, mereka harus berjaga berhadapan dengan kelemahan mereka masing-masing. Dingin mencekam, lebih enak tidur.
Tapi justru itulah tantangan bagi mereka. Dan dalam situasi yang mencekam semacam itulah, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan jelas mengatakan, jangan takut, jangan takut. Ketakutan adalah pengalaman kita semua. Masing-masing dari kita punya pengalaman takut. Kadang-kala pengalaman takut yang itu tidak bisa dijelaskan kenapa. Wis pokoknya wedi. Kok bisa-bisanya wedi? Ya pokoknya wedi. Sama seperti orang yang takut pada jenazah. Ada apa dengan jenazah? Jenazahnya itu kan nggak bisa apa-apa. Oh, wong jenazah itu mau dijungkir balik, ditungkul, dilumahke, digantung, diam saja. Kenapa kita takut dengan jenazah? Ada yang takut dengan jenazah kah? Coba dipikir, salahnya si jenazah itu apa? Jenazahnya nggak pernah ngeget-geti, nggak pernah menakut-nakuti, kok takut? Ada yang mengatakan, saya takut jenazah mbok lagi dideleng tiba-tiba jenazahnya mesem. Ketok yo yang tahu terjadi kecuali neng film. Tapi toh ketakutan juga. Ada yang tidak berani melihat jenazah kecuali petinya sudah ditutup. Takutnya apa? Lagi lihat jenazah tiba-tiba matanya melek. Tapi kan jenazah yang sesungguhnya jenazah sungguh-sungguh jenazah belum pernah melakukan itu kan? Tidak ada buktinya, tapi orang ketakutan. Maka kata takut adalah milik kita semua. Semua punya pengalaman. Ada yang takut hewan, takut benda, takut macam-macam. Ada yang ketakutan pada warna. Saya punya dulu teman itu di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Orang perempuan, dia pada binatang tidak takut. Tapi pada warna pink takut. Jadi saya memastikan dia tidak akan ikut misa Advent ketiga. Karena petugas liturginya pakai pink itu. Jadi warna pink seperti yang dipakai ibu ini. Anak tadi sudah mahasiswi loh. Begitu lihat pink ketakutan. Nggak tahu ada apa dengan pink itu. Hanya warna saja takut. Dia dengan ulat tidak takut, tapi dengan pink takut. Jadi kalau ulatnya tidak warnanya pink, katanya tidak apa-apa. Ulat pakai warna pink, dia ketakutan. Takut menjadi milik kita semua. Maka pesan malaikat, jangan takut. Itu ditujukan kepada kita semua. Ketakutan kita apapun itu, buang, singkirkan itu, buang semuanya. Kenapa? Karena juru selamat kita, yang pasti menyelamatkan kita, sudah datang. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, kalau kita lihat yang ada di sini ini idenya bagaimana begitu ya? Jadi idenya itu sebetulnya kalau kita mengikuti misa Natal di Vatikan, di Basilika Santo Petrus, itu memang di dalam basilika itu tidak ada gua, tidak ada kandang itu ya. Yang ada di depan altar itu hanya bayi Yesus, palungan tok. Tetapi itu yang lain-lainnya, anggota pasukan Natal itu, semua dipasang di kandang atau di gua yang diletakkan di pelataran Santo Petrus. Di depan gereja Basilika itu. Nanti setelah selesai misa, Bapak Suci atau siapa yang mimpin misa, memindahkan kanak-kanak Yesus, patung bayi Yesus, ke dalam gua Natal atau kandang Natal. Nah, di Kebumen ini, mandan bingungi gitu. Kalau cuma Yesus di sini, lalu bapak ibunya, pasukannya itu di luar sana, kok melas temen, dewekan bayi Yesusnya, kepanasan. Kalau ada bapak ibunya, saya yakin Maria itu lagi ngipasi. Mungkin kalau sekarang ini ngipasi angel lagi ndamoni ben adem mungkin. Tapi kalau Yesus sendirian kasihan. Kalau ini yang lainnya keluar sana, jangan-jangan nanti ketika bayi Yesus disusulkan, yang sana sudah bubar kabeh. Kenapa? Kudanen. Maria, Yosef, kabeh, gembala pada kudanen ngiyup kabeh. Maka diakali. Ini bukan gua Natal, bukan kandang Natal, tapi diletakkan di sini seperangkat semuanya. Maka ini menarik. Nanti bisa tanya Mas Yanto, mana itu Mas Yanto? Sing idene gawe iki. Kok ora nganggo payon? Musim udan ora nganggo payon. Mesti kudanen. Maka basah kan ya? Kalau nggak percaya lihat itu basah semua. Yo dicipati air suci. Iya saya kasih banyak supaya mandan adem. Karena panas sekali ini. Tetapi saya melihat sebetulnya bahwa inilah situasi kita sekarang ini. Kita seringkali berada di kerumunan yang begitu banyak orang ada di situ. Ini ada Maria, Yosef, lalu saya masih kehilangan gembala botak.
Tadi gembala botak kemarin patungnya kemana ya waktu digoleki ketemu kok? Ada gembala botak, lalu harusnya ada satu lagi gembala yang sedang bopong wedus. Itu pada mungkin lagi cuti liburan ini. Kalau betul jumlahnya ini kalau nggak 13, 15 mestinya. Dengan 3 raja dan unta dan sebagainya. Nanti bisa dihitung itu. Ini mewakili apa? Situasi kita sekarang ini ada banyak, kita berada pada kerumunan begitu banyak bisa jadi iya. Tetapi situasi kerumunan yang tidak aman, yang tidak nyaman. Kalau di sini dilambangkan dengan tidak adanya payon yang melindungi. Demikian juga sekarang kita ini, kita bisa jadi berkumpul, tapi berkumpulnya bukan sesuatu yang nyaman, karena tidak ada pelindungnya. Pelindung dari apa? Wabah atau pandemi COVID-19, yang sudah hampir 2 tahun ini, sudah berulang tahun loh ini. Sudah ulang tahun, mau masuk tahun ketiga. Kalau anak usia 3 tahun sudah bisa mulai jalan kemana-mana itu. Inilah situasi kita, kumpul-kumpul tapi tetap tidak nyaman, tidak aman. Bahkan sampai-sampai ini, apa lagi? Pohon Natal, ini dibayangkan pohon Natal ya, itu dibuat dari caping. Caping itu apa sih? Caping itu adalah alat untuk melindungi tubuh dari panas yang terik dan mungkin juga hujan. Nanti ini kalau selesai mungkin dilelang saja Pak Daerpo. Boleh ngelukis angel lho iki. Nganti pirang bengi nginep-nginep lho ngelukis iki. Siji-siji gitu. Ini ada maknanya nih. Ini adalah pelindung. Dalam situasi kebersamaan yang seringkali tidak ada perlindungan, dihadirkanlah pelindung. Tentu caping ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat itu logonya Romo Kardinal Suharyo yang sekarang Uskup Agung Jakarta itu, beliau juga memasang gambar caping pada logo penggembalaan, logo uskup. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan yang dihadirkan dalam penggembalaan para uskup, para imam, itu mau menghadirkan dirinya sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai penyelamat bagi umat manusia. Makanya dikatakan malaikat Tuhan tadi, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Digambarkan dengan kehadiran caping yang melambangkan menjadi simbol perlindungan, keselamatan juga. Ini yang mau dilindungi. Kenapa? Sekali lagi, lihat. Ketika kita berkumpul, yang dulu kalau kumpul itu penuh sukacita, sampai orang Jawa punya semboyan, mangan orang mangan asal kumpul. Sekarang ini nggak bisa. Kumpul itu seringkali membahayakan. Makanya banyak di antara kita yang masih mungkin belum berani untuk ke gereja lagi. Masih belum berani untuk ketemu banyak orang lagi. Tetapi ingat, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia menjanjikan keselamatan, perlindungan bagi kita. Maka mestinya kalau kita malam ini merayakan Natal, kelahiran Yesus, yang ada bukan ketakutan. Ya, kewaspadaan itu wajib hukumnya. Waspada iya, tapi tidak lalu menjadi ketakutan. Saya kadangkala menjadi heran juga. Ke gereja yang misa 1 jam nggak berani, tapi shopping ke mall berjam-jam kok wani. Ada apa dengan umatku? Ada apa dengan umat gereja ini? Datang ketemu Tuhan, takut Tuhan, bawa ketularan COVID. Apakah Tuhannya kena COVID? Tapi kalau belanja, oh enggak takut. Jagung manten, oh enggak apa-apa. Kalau ada COVID, COVID-nya kalah sama menu makanan itu. Enggak ciloko nek kaya ngono kuwi. Kehadiran Tuhan menegaskan di dalam situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam, yang penuh bahaya, Tuhan datang mengenyahkan ketakutan kita. Dia berikan jaminan keselamatan kepada kita. Nah, apakah kita mau menanggapi tawaran Tuhan yang semacam ini? Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan yang tadi dibacakan, peristiwa bacaan pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Cahaya telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Kita ini selama 2 tahun bisa jadi berada pada situasi kegelapan, ketakutan, kekelaman. Tapi kan cahaya itu Yesus sudah datang. Sang penyelamat, cahaya keselamatan ilahi, sudah datang membawa sukacita bagi kita. Maka mestinya kegelapan, kekelaman itu sudah ditinggalkan.
Sekali lagi, saya mengatakan kita tetap waspada, tapi bukan ketakutan. Tuhan Yesus sendiri dalam kitab suci, dalam Injil mengatakan apa? Ketakutanmu itu tidak menambah usiamu sehasta pun. Bagian lain dia mengatakan, ada orang yang mati karena ketakutan. Maka kita jangan menjadi orang yang takut. Waspada tidak sama dengan takut. Jangan-jangan nanti kita takut. Yang tadi dikatakan Yesus, kalau mau mati, takut atau tidak takut, ya tetap mati. Bagaimana kita mengolah supaya kita tidak dihentikan oleh ketakutan kita, tapi kita menghentikan ketakutan kita. Saya ketika masih kecil, belajar numpak sepeda, numpak pit. Belajar pertama, dicekeli. Kemudian, kan papa yang nyekeli ya. Papa tak jak omong ono suarane. Nginguk, jebul wis dicul. Ketika melihat papa enggak ada, yang tadi naik sepedanya sudah kepenak, tiba-tiba jadi guling. Apa sebabnya? Takut. Ketika saya tidak tahu saya sudah dilepas, kan enggak takut. Mikirnya masih dipegangi kan? Aman-aman saja. Tapi begitu dulu dewekan keweden, jatuh. Kali lain, beruntung pada saat itu tahun 80-an, pagar pembatas ke rumah tetangga itu bukan tembok. Tapi apa? Ah iya, jenengan nabrak tetehan ki buping piro bae wis. Untungnya bukan tembok, kalau tembok itu sepeda aku mesti bane wis angka 8 kowe. Karena bola-boli das. Sakit, ya sakit jatuh. Kena apa kayak dahan-dahan tetehan itu. Apa jadi takut? Kalau takut itu nggak akan pernah bisa numpak pit sampai kapanpun. Tapi karena berani mencoba melawan ketakutan kita, saya menghentikan ketakutan saya, maka lama-lama bisa. Ada orang mengatakan, nek wong numpak latihan numpak pit, orang tahu tiba jenenge orang tahu numpak pit temenan. Makanya saya berani saja, numpak pit jebul kayak giye, pakai jatuh. Waktu naik sepeda motor bagaimana? Tidak pakai jatuh karena biasa numpak pit. Itu keberanian melawan ketakutan membuat kita menang. Tapi kalau kita kalah oleh ketakutan, tidak akan pernah bisa sampai kapanpun. Saya pernah punya murid SMP, itu waktu kecil karena anak laki-laki, cucu laki-laki setua, maka begitu dijaga oleh kakek neneknya, orang tuanya. Nyebrang jalan tidak boleh nyebrang sendirian, harus diseberangkan. Kasiannya, dia lalu setiap kali mau nyebrang jalan takut, karena ditakut-takuti. Kamu jangan nyebrang jalan, nanti kamu ketabrak. Kalau kamu nyebrang sendirian nanti ketabrak. Tertanam di situ. Sampai SMP kelas 3 saya kenal dia, nyebrang jalan tidak bisa. SMP kelas 3 nyebrang jalan udah bisa. Dia mendekati cewek, ceweknya pada nggak mau. Lah wong cah lanang kudu nyebrang ke cah wedok, lah sabenarnya nyebrang cah wedok sing kudu nuntun cah lanange. Mergo keweden, wagu tapi nyata. Anak itu sudah, ya sekarang ini sudah bekerja, lalu saya tanya, wis iki bisa nyebrang jalan? Bisa, Romo. Kamu pertama kali nyebrang jalan kapan? Waktu kuliah. Karena tidak ada pegawai pembantu yang ngikuti dia. Gelem nyebrang jalan. Saya tanya, pernah ketabrak? Berkali-kali Romo pada awalnya. Ketabrak pit, ketabrak becak, ketabrak kayak angkutan. Yang kuliahnya di Semarang itu ya. Lalu kamu berhenti? Awalnya berhenti katanya. Tapi karena daripada ndak bisa kemana-mana, lah mau ngekos, mangan kan kudu nyebrang jalan. Daripada nggak makan, akhirnya nyebrang. Bisa. Bisanya kapan? Ketika dia mengalahkan ketakutan. Tapi ketika dia masih dikalahkan oleh ketakutan, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia seperti lumpuh, tidak bisa bergerak apapun. Maka kehadiran Yesus di tengah kita, dalam situasi yang tidak terlindungi ini, mau menawarkan dialah yang datang menjadi caping-caping ini, yang mau menolong kita. Makanya gereja penuh dengan caping ini. Besok dia lombakan saja ngitung capingnya ono piro janjane. Ada yang sudah menghitung kah? Tapi saya tahu Bapak Ibu nggak akan pernah bisa menghitung caping ini kok. Oh bakalan ana sing bener temenan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa ngitung jumlah caping ini bener tak kei 1.000 wis. Tapi saya yakin nggak akan ada yang menang. Kenapa? Kalau dihitung tak tambahi maning mesti. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan itu juga selalu begitu. Kita selalu ngitung-ngitung. Perlindungan Tuhan 1, 2, 3, 4. Lah perlindungannya emang semana ya. Padahal Tuhan punya stok caping oke banget. Perlindungan begitu banyak. Sehingga mestinya kita tidak takut lagi. Tapi kita itu selalu menyamakan Tuhan dengan manusia. Apa-apa dihitung. Ayungnya si Jiro 4, 5, 6, itu 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19 ping pindho, 38. Ini jangan dihitung caping loh, Ki. Ini bukan caping ini. Apa? Kukusan, soblok itu. Yang anak-anak mungkin tidak pernah ngalami liwat nganggo kaya ngono, adang nganggo kaya ngono ya. Suster mesti ora ngerti kae. Suster di rumahnya suster ada kayak gitu ndak? Neng kono? Ada ndak? Enggak ada. Jangan-jangan nanti suster pulang ke sana, itu loh hiasannya, iki malah dianggap hiasan padahal kuwi jane kukusan itu. Tapi sekali lagi, jumlah yang tidak bisa ditentukan itulah yang selalu setiap saat ditambah oleh Allah menjadi kejutan-kejutan kecil dalam kehidupan kita yang mau menunjukkan kata-kata jangan takut bukan kata-kata kosong, tapi jangan takut karena Allah selalu punya stok, punya cadangan yang begitu banyak untuk menyelamatkan kita. Semuanya itu tampak dalam pribadi Yesus yang sekarang ada di palungan. Tadi saya berpikir juga, Yesus nembe lahir tangannya langsung cekakangan ngono kuwi. Itu kalau untung saya nggak punya anak seperti itu. Nek dua anak koyo ngono langsung cekel tangannya tak jiret tenan kuwi. Lho nembe cengel lahir kok wis kebapangan tekan ndi ngendi. Dan Yesusnya hiperaktif ini ya. Ini kalau jadi gede ini hiperaktif ini anak ini mesti. Nembe lahir malam kudus langsung waduh. Itu kan jengkel, apa jengkel itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Itu loh kepalanya kan bayi ki kudune yo gletak lho kuwi. Nah, itu hiperaktif itu nanti. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Hiperaktifnya kan untuk menawarkan perlindungan, keselamatan. Jangan takut kepada Anda, kepada kita semua. Maka mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada Natal kedua pada masa pandemi ini, kita lebih menghayati kata-kata malaikat yang mengiringi kelahiran Yesus. Jangan takut, aja wedi. Kita hanya punya dua pilihan. Dikalahkan ketakutan kita sehingga kita lumpuh, atau kita mengalahkan ketakutan itu sehingga kita bisa berkembang seperti yang diharapkan Yesus. Maria, Yosef, Yusuf sudah membuktikan mengalahkan ketakutan sehingga mereka mendapatkan banyak berkat. Maria membuktikan mengalahkan ketakutan dengan kata-katanya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Maria. Yosef mengalahkan ketakutannya dengan mengambil Maria menjadi istrinya. Kendati saat itu Maria sudah mengandung. Berkatnya banyak. Kalau kita milih dikalahkan ketakutan, tidak akan pernah punya berkat, apalagi berbagi berkat. Tapi kalau kita berani mengalahkan ketakutan, berkat melimpah bagi kita. Kita juga bisa membagikan berkat itu kepada banyak orang, kepada semua orang. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Sungguh Tuhan mengatakan, kilo caping-capingnya ora usah wedi akeh, tak sediakna stok cadangan isi akeh enggonen ora usah wedi. Dengan bekal tidak takut, jangan takut, kita akan sampai pada kebahagiaan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Terima kasih panitia. Sekarang litani terima kasih. Pertama terima kasih tentu saja kepada seluruh panitia. Panitianya itu dari semua lingkungan pasti ada. Termasuk di dalamnya adalah para petugas liturgi, kelompok paduan suara, prodiakon, mistinarnya juga, bagian hias altar, kemudian dekorasi, konsumsi tidak lupa karena kalau tidak ada konsumsi panitianya podo semaput. Pokoknya semua saja yang terlibat, terima kasih atas keterlibatan Anda dalam pelaksanaan rangkaian Natal ini yang masih akan berlanjut sampai minggu depan. Pokoknya kalau belum dibubarkan berarti panitianya tetap jalan. Kalau romonya lupa membubarkan sepanjang segala abad tetap panitia. Jangan cepat-cepat kepengin pensiun. Pensiunnya nanti kalau sudah selesai semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ambil bagian dalam berbagai cara mendukung perayaan Natal ini. Ada banyak kemarin untuk kegiatan sosial, bantuan sosial, ada banyak sembako dikirimkan ke gereja dan sudah atau juga sedang didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih juga atas bantuan berupa dana dalam apa yang disebut di sini istilahnya AAP, aksi puasa pembangunan atau apa itu yang bentuknya kotak-kotak itu. Kayaknya masih akan dikumpulkan, saya belum tahu. Pokoknya terima kasih atas semuanya itu. Terima kasih yang tak terhingga juga kerelaan Bapak Ibu, ini yang sangat bagi saya mengagumkan. Kerelaan Bapak Ibu untuk kemarin itu pada saat ada kesempatan pengakuan dosa.
Ada begitu banyak orang mau ngaku dosa. Saya senang bukan karena banyak umat berdosa, bukan itu ya. Tetapi karena banyak umat yang bertobat. Saya buka praktek dari jam 4.4 sampai jam 8, yang tercatat 47, kayaknya lebih. Karena Rosarionya kadang-kadang lupa nggak pindah. Sama seperti Bapak Ibu Salamariannya sok ketinggalan. Kemarin juga ngitung yang ngaku dosa kadang-kadang lupa tidak dipindah. Ada banyak yang juga juga terkesan, ada banyak peniten. Terima kasih atas kerelaan Anda untuk mengaku dosa dan berdamai dengan Allah maupun juga sesama. Terima kasih kepada para aparat keamanan yang ada di luar sana, yang dengan caranya telah menolong kita untuk juga bisa merayakan Natal ini dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, tapi juga dalam keamanan yang terjamin. Terima kasih kepada bapak-bapak aparat keamanan di luar sana. Terima kasih juga. Bagi saya sesuatu yang penting adalah bahwa kita mau meluangkan waktu merayakan Natal yang sesungguhnya. Natal bukan dalam hiasan yang megah meriah. Karena Natal yang pertama dulu pun saya yakin terjadi dalam suasana dingin, diam, mencekam. Tetapi itulah Natal yang sesungguhnya. Ternyata pandemi COVID-19 justru membawa kita pulang kepada Natal yang paling sederhana, Natal yang paling indah, Natal yang paling sesungguhnya. Dalam kesendirian, dalam keheningan, dalam kesepian, Yesus datang kepada kita. Itulah sisi positif yang dihadirkan COVID selama ini ternyata. Terima kasih atas kerelaan Anda bernatal-natal dalam situasi yang demikian. Kemudian terima kasih tentu atas kehadiran dan kebersamaan kita pada malam ini. Menegaskan beberapa pengumuman. Hari Sabtu, besok Natal, pasti ada misa 4 kali, pagi jam 7, jam 9 disiarkan secara live streaming lewat channel YouTube Paroki Kebumen. Kemudian jam 4 dan jam 6 malam yang juga disiarkan lewat channel YouTube Paroki Kebumen. Silakan yang sudah misa ini masih bisa bergabung lewat misa online tadi. Hari Minggunya kita langsung merayakan pesta keluarga kudus. Tadi disebutkan ada 3 misa disediakan. Jam 7 pagi, jam 9 dan jam 6. Kenapa disediakan 3? Kami itu berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ikut misa keluarga kudus. Jangan sudah Natalan. Keluarga kudus itu beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa istimewanya? Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ikut misa dalam rombongan keluarga-keluarga. Nanti kalau bisa duduknya saling berdekatan, umpel-umpelan, tapi artinya berdekatan begitu. Supaya rasa kekeluargaannya makin kuat. Lalu ada bonus. Bonusnya apa? Setelah berkat penutup, bagi keluarga-keluarga yang mau minta berkat khusus akan dilayani oleh para imam. Jadi setelah berkat Bapa Putra Roh Kudus, amin. Saudara sekalian, pergilah perayaan sudah selesai. Yang mau pulang, selamat pulang. Yang mau minta berkat khusus, tinggal dulu. Lalu kemudian bergantian akan didoakan. Ada doa bersama, diperciki dengan air suci. Kemudian bergantian maju satu keluarga, bisa 3 keluarga berjejeran. Nanti Romo memberkati satu-satu. Sudah diberkati, doa dulu mau pulang silakan. Gantian dalam 3 misa. Susternya bagaimana? Susternya punya keluarga ber-5 atau ber-6? Susternya maju semua boleh. Bapak Ibu maju bersama dengan keluarganya. Yang masih lengkap maju lengkap. Nah yang tidak Katolik kalau mau ikut minta berkat boleh kok. Boleh. Berkat tidak hanya untuk yang Katolik saja. Kalau yang sudah tidak lengkap bagaimana? Ya seadanya. Tidak usah datang golek pelengkap. Wong kali sesuk ya. Wah ini suami saya sudah meninggal, ya maju kalau anaknya. Anak saya di luar kota maju dewek. Iya, nggak usah takut, akan diberkati. Itu pesta keluarga kudus. Lalu jadwal berikutnya, hari Sabtu yang akan datang, pas tanggal, jangan 1 dulu. 31-nya, jam 5 kita akan mengadakan misa syukur penutup tahun 2021. Saya punya tugas untuk para suster. Teman-teman Mudika yang tugas itu besok kewalahan. Tolong ya suster. Nyanyi Tedium. Bisa ya? Kudu bisa, wajib bisa. Orang bisa, orang tak kei komuni. Te Deum laudamus. Begitu. Suster kudu iso nyanyi. Nanti pulang ketemu Suster Piko, suster tugas nyanyi gitu ya. Ini kan masih muda-muda, soalnya akeh. Tanggal 31 jam 5. Supaya karena tidak ada pembatasan kita tidak boleh buat banyak-banyak misa jam 5. Lalu tanggal 1-nya bukan misa tahun baru sebetulnya. Misa perayaan Maria Bunda Allah. Hanya ada 1 misa jam 6 pagi di gereja ini. Jam 6 pagi di gereja ini. Maria Bunda Allah.
nanti setelah homili menyanyi, datanglah ya Roh Pencipta, Veni Creator. Itu tradisi gerejanya begitu memang. Penutup tahun Te Deum, pembuka tahun, Maria Bunda Allah, datanglah Roh Pencipta. Sabtu sorenya nggak ada misa. Ada misa penampakan Tuhan tanggal 2, hanya ada 2 misa, pagi jam 7 dan sorenya Minggu jam 6. Ada misa jam 9 untuk anak-anak kecil. Natalan anak-anak kecil dan ulang tahun SEKAMI, Serikat Kerasulan Misioner. Tentu anak kecil perlu didampingi yang orang tuanya, tapi jangan sampai pendampingnya lebih banyak daripada anak-anaknya nanti. Ini agenda ke depan. Mohon diperhatikan, nanti tentu kami akan menginformasikan lewat ketua lingkungan. Kita akan memeriahkan itu semua, di sanalah kita mengalami sukacita. Sekali lagi terima kasih, selamat Natal untuk semuanya. Bisa nyanyi selamat hari Natal sekali? Iya. Kita berdirilah benar untuk semangat ya. Sekali 2 kali saja. Bahasa Indonesia saja. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Atas nama Pak Romo, Dewan Pastoral Paroki dan semua, kami ucapkan selamat Natal kepada Anda semua. Juga teman-teman yang menyaksikan melalui channel YouTube Paroki Kebumen. Selamat Natal dan siap menyongsong tahun 2022 dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikannya menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur Natal kita sudah selesai. Kita akan pulang melalui pintu utama karena sudah tidak ada misa lagi. Semua mohon lewat pintu utama. Terima kasih. Kita